Selamat datang di kelas Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Benedictus Pascalis Dasid. Kali ini kita akan secara khusus mempelajari tentang namanya leadership atau kepemimpinan, mulai dari konsep hingga bagaimana kita menerapkan leadership ini di ranah keperawatan. Sebelum kita masuk ke dalam topik, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau kalian harus memilih nih, kalian mau menjadi pemimpin atau pengikut? Biasanya kalian lebih cenderung kemana nih kalau dalam situasi tertentu nih, kalian dipaksa nih harus menjadi pemimpin? Apakah kalian langsung jadi pemimpin, langsung membuat keputusan? Atau kalian mikir, saya jadi pengikut aja deh, saya akan support pemimpin yang ada gitu? Atau kalian bergantian nih, berubah-ubah, kadang saya jadi pemimpin, nanti waktu lain saya akan jadi pengikut nih, sesuai dengan situasinya. Atau kalian, wah nggak yakin nih, tapi kalau misalnya ada komisi boleh juga nih jadi pemimpin gitu. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung nih, kenapa sih harus jadi pemimpin? Kenapa sih pemimpin ini penting gitu? Kenapa nggak jadi pengikut aja? Nah, saya ada satu video atau satu klip dari YouTube, kalian boleh lihat, nanti saya sudah sertakan linknya di sini. Kalian bisa belajar di situ, mungkin kalian akan mendapatkan satu inspirasi atau insight ya. Jadi kenapa sih harus jadi pemimpin? Minimal kalian menjadi pemimpin untuk diri kalian dulu sendiri gitu ya, memimpin diri sendiri. Oke. Jadi ada yang maju untuk memimpin, ada juga yang memilih untuk mengikuti gitu. Dan kadang ada juga yang menjalani keduanya. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu adalah, apakah kepemimpinan ini hanya tentang orang yang berada di depan, atau tentang pengaruh yang kita bawa dimanapun kita berada? Ya. Nah, terlepas dari apakah kalian cenderung memimpin atau dipimpin, kalian pasti setuju bahwa kepemimpinan itu penting gitu ya. Karena sekalipun kalian menjadi pengikut, kalian pasti mikir-mikir nih, siapa sih yang memimpin kita gitu ya. Pasti punya kriteria sendiri, saya maunya dipimpin oleh orang yang seperti ini gitu. Jadi apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Apakah ada gaya kepemimpinan yang memang cocok untuk segala situasi? Atau bagaimana sih kepemimpinan ini bisa berpengaruh dengan pelayanan keperawatan gitu? Nanti semua ini yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Nah, adapun ini sub CPMK kita, capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti diharapkan dari sesi ini teman-teman sudah mampu misalnya mulai menjelaskan konsep kepemimpinan, tahu tentang teori-teorinya, karakteristik kepemimpinan yang efektif kayak gimana sih, atau gaya kepemimpinan itu sepertinya ada apa aja dan bagaimana menerapkannya. Nanti juga di akhir kita akan mendiskusikan tentang peran kepemimpinan dalam ranah keperawatan. Nah, berikut adalah beberapa topik yang akan kita diskusikan atau saya jelaskan nanti. Mulai dari konsep sama ya, seperti CPMK tadi, teori-teorinya, kemudian karakteristik kepemimpinan yang efektif, gaya kepemimpinan, dan peran kepemimpinan di dalam keperawatan. Nah, sekali lagi kita akan mulai lagi dari pertanyaan nih. Ya, jadi sebenarnya pemimpin itu apa? Kepemimpinan itu apa gitu? Coba teman-teman mikir, mungkin teman-teman sudah pernah punya pengalaman juga menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menjadi pemimpin gitu, teman-teman mungkin bisa merefleksikan, sebenarnya saya ini jadi pemimpin itu seperti apa gitu. Kepemimpinan itu apa? Kenapa saya ada di posisi itu gitu. Nah, jadi sebenarnya kepemimpinan itu ada banyak sekali definisinya ya dari berbagai sumber. Tapi ada beberapa nanti yang saya tampilkan di sini adalah yang memang relevan dengan keilmuan kita di keperawatan. Jadi apa itu kepemimpinan? Ada yang bilang bahwa kepemimpinan itu adalah proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Ini dari buku textbook yang kita pakai. Ada juga yang bilang kepemimpinan itu adalah suatu proses memengaruhi yang terjadi dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Ini dari salah satu organisasi kesehatan di Inggris ya. Dan terakhir, dari satu riset yang terbaru, katakan bahwa kepemimpinan itu pada dasarnya adalah tentang seseorang yang memimpin yang memengaruhi para pengikutnya untuk mencapai tujuan individu atau kelompok atau organisasi gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya dari definisi ini, ada beberapa kata kunci yang selalu muncul kalau dalam definisi ini ya. Apa aja? Mungkin teman-teman bisa lihat, pilih ya. Kalau kita lihat, pertama itu adalah kata proses. Kemudian ada kata mempengaruhi atau memengaruhi. Kemudian ada kata orang itu bisa kelompok atau organisasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah ada kata goal atau visi di situ. Jadi sebenarnya kita bisa mendefinisikan ulang ya. Apa sih kepemimpinan itu? Kita bisa bilang ini ada suatu proses memengaruhi orang lain menuju suatu visi yang bersama di dalam satu kelompok begitu.
Nah, teman-teman ingat saja kata kunci ini. Jadi teman-teman nggak usah hafalkan definisi kepemimpinan itu apa, tapi ingat saja kata-kata kunci ini. Nanti teman-teman akan bisa mengolah sendiri dengan bahasa yang teman-teman buat sendiri begitu. Yang penting ingat kata kunci ini. Nanti kata kunci ini juga bisa diubah. Misalnya proses, teman-teman bisa ganti dengan keahlian gitu kan. Keahlian memengaruhi orang lain untuk menuju suatu visi bersama, atau memengaruhinya bisa juga diubah dari kata mendorong. Jadi kemampuan untuk mendorong orang lain menuju suatu visi bersama. Jadi sebenarnya kata kuncinya nih teman-teman bisa ubah dengan kata-kata yang sinonim gitu ya. Kalau teman-teman ingat konsep kata kunci ini, teman-teman akan mudah sekali untuk memahami apa sih arti dari kepemimpinan itu gitu. Nah, tadi kita udah lihat ada namanya kepemimpinan. Sekarang, lalu siapa itu yang menjadi pemimpin begitu? Tadi kan kepemimpinan. Nah, siapa itu pemimpin? Nah, sebenarnya seorang pemimpin adalah individunya, orang yang bekerja bersama orang lain untuk mengembangkan dan menetapkan visi yang jelas tentang masa depan yang diharapkan serta merumuskan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, jelas ya sini ya, pemimpin itu adalah orang yang menetapkan visi yang jelas untuk kelompoknya biar sampai di sana gitu. Jadi kayak orang yang memandu, orang yang beritahu bahwa kita mau ke sana loh, yang jelas gitu. Jadi kepemimpinan itu tadi apa? Jadi bedanya apa dengan antara kepemimpinan dengan pemimpin? Nah, kalau kita lihat dalam kamus ya, di Cambridge Dictionary itu, kepemimpinan itu adalah kualitas atau kemampuan yang membuat orang menjadi seorang pemimpin gitu. Kalau pemimpinnya itu adalah seorangnya yang mengendalikan suatu kelompok dan segala situasi dan sebagainya. Jadi kita ingat ya, kepemimpinan itu adalah lebih ke arah kualitasnya, sedangkan pemimpin itu adalah orangnya. Nah, saya mau tanya sekarang, teman-teman boleh pikirkan, bisa nggak seseorang yang disebut pemimpin tapi nggak punya kualitas kepemimpinan gitu? Bisa nggak dia memimpin tanpa itu, tanpa kepemimpinan kualitas itu? Jadi orang diposisikan, ditunjuk nih, kamu jadi ketua kelas, menjadi pemimpin, tapi kamu nggak punya kualitas kepemimpinan itu tadi, yang konsep-konsep yang di awal tadi, mampu mempengaruhi, mempunyai visi dan sebagainya. Nah, teman-teman pikirkan, nanti kita mungkin bisa menjawab setelah kita misalkan sesi ini ya. Nah, ada namanya leadership process. Dari suatu fenomena leadership itu selalu ada 5 faktor ini nih. Pemimpin, ada pengikut, ada situasi, ada proses komunikasi, dan ada goal atau tujuan. Nah, fenomena pemimpin pasti selalu ada di dalam beberapa aspek-aspek ini gitu, selalu muncul gitu. Nah, kalau kita misalnya dalam suatu situasi, kemudian kita butuh bergerak ke suatu tempat, pasti ada orang yang mengajukan diri sebagai pemimpin, memberikan arahan. Dan yang pasti yang diberi arahan adalah orang yang mengikuti gitu. Tujuannya ya pergi ke satu tempat itu, dan dia harus mengomongkan visinya gitu. Jadi semua ini harus ada aspek-aspek ini. Nah, dari aspek-aspek inilah para peneliti itu mulai melihat, oh, fenomena kepemimpinan ini seperti apa ya? Mereka mulai menggali, mencari tahu, dan mereka mencetuskan teori-teori berdasarkan aspek-aspek ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perkembangan teori kepemimpinan ya. Nah, teman-teman jangan terlalu pusing tentang teori gitu ya. Sebenarnya teori kepemimpinan ada banyak, tapi yang paling umum, yang paling sering dipelajari adalah beberapa teori ini ya, yang saya berikan ini. Jadi teori ini sebenarnya adalah upaya kita untuk memahami sebenarnya kepemimpinan itu apa sih, dipahami seperti apa sih gitu. Kita mau tahu bagaimana sih terbentuknya, bagaimana orang bisa menjadi pemimpin, dan kenapa mereka menjadi pemimpin begitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak teori-teori kepemimpinan yang muncul, apalagi beberapa tahun terakhir. Tapi yang kita lihat akan dari perkembangan teori kepemimpinan dari awal, yang paling kuat memengaruhi perkembangan hingga saat ini ya. Ada beberapa di dalam tabel ini. Jadi sebenarnya kita mempelajari teori ini adalah agar kita mudah memahami kenapa, bagaimana orang menjadi pemimpin, dan mengapa dia mau jadi pemimpin gitu. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama ada The Great Man Theory ya. Teori ini kalau di dalam Marcus Hudson itu dikatakan bahwa teori The Great Man Theory ini didasarkan pada pendapat seorang filsuf bernama Aristoteles ya. Kita bisa lihat ada patungnya di situ. Dia bilang begini, ada sebagian orang terlahir untuk memimpin, sementara yang
lain terakhir untuk dipimpin, dan pemimpin besar itu akan muncul ketika situasi membutuhkannya. Nah, teman-teman paham maksudnya? Jadi dia mau bilang bahwa sebenarnya ada orang yang memang terlahir jadi pemimpin dan ada orang yang terlahir untuk mengikuti gitu. Jadi nggak bisa dirubah gitu. Dan orang yang terlahir untuk memimpin tadi akan muncul ketika memang masanya membutuhkannya gitu. Nah, salah satu contoh sini ya tentang The Great Man ini adalah salah satunya adalah orang yang di sebelah kanan ini, Napoleon Bonaparte. Bahkan dia waktu masa-masa kejayaannya orang menyebutkan suatu era dengan namanya, menjadi Napoleonic era atau yang tercatat dalam sejarah gitu. Saking besarnya pengaruhnya gitu ya. Jadi dia benar-benar orang yang suatu sosok pemimpin yang orang bilang, wah ini nggak ada nih, dia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin gitu. Memang orang yang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Itulah yang secara umum tentang Great Man Theory. Kemudian ada trait teori juga yang sebenarnya tidak jauh berbeda perkembangannya ya dari tadi. Great Man Theory dia memang muncul pada tahun 1840-an. Kemudian trait teori ini nggak lama setelah itu, dan mirip-mirip sebenarnya. Kalau trait teori ini dia memang ke arah sifat atau personality seseorang gitu ya. Jadi seseorang itu punya personality khusus. Oh, kita bisa lihat nih, dia punya personality khusus nih jadi pemimpin. Dia punya sifat khusus nih. Jadi memang udah ada bawaannya gitu ya. Jadi ada orang yang punya sifat yang kita bisa bilang, oh dia cocok jadi pemimpin. Ada yang, wah dia nggak cocok jadi pemimpin nih karena nggak punya sifat tertentu gitu ya. Jadi teori itu ngomong soal itu. Kalau yang tadi memang terlahir sebagai seorang pemimpin, kalau yang ini kita ngelihatnya dari kacamata orangnya punya sifat. Ini loh dia orangnya berkarisma atau orangnya cepat mengambil keputusan atau critical thinking dan sebagainya, memang internalnya gitu. Nah, teori ini membawa ke arah situ. Nah, untuk menemukan sifat-sifat yang membedakan pemimpin hebat, nah, para peneliti dulu mempelajari kehidupan tokoh-tokoh terkenal sepanjang sejarah. Lalu mereka menuliskanlah itu. Ada kecerdasan, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi. Teman-teman bisa lihat di sini ada Abraham Lincoln ya. Dia itu dikenal sebagai the honest ape maksud saya. Jadi dia Abraham yang jujur gitu ya. Orang memahami dia sebagai orang yang punya karakter atau sifat yang jujur dari dalam pekerjaan politiknya, berbeda dengan politik-politik lain gitu ya. Jadi orang sudah menempelkan bahwa sifat itu memang ada dan menjadi ciri khas dia sebagai seorang pemimpin, dan dia layak disebut pemimpin karena dia memiliki sifat itu. Kira-kira teorinya berbicara seperti itu. Nah, seiring perkembangan teori kepemimpinan, fokus penelitian bergeser dari sifat bawaan pemimpin ke perilaku atau gaya kepemimpinannya gitu. Jadi yang sebelumnya kita lihat orang ini lahir jadi pemimpin, dia punya sifat tertentu. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya dari perilaku tertentu orang kita bisa sebut dia sebagai pemimpin gitu. Dia punya gaya mempengaruhi orang dengan gaya-gaya tertentu, dengan cara-cara tertentu. Ternyata itu juga bisa disebut pemimpin begitu. Maka muncullah behavioral theories ini. Terobosan besarnya terjadi oleh Kurt Lewin ya dan beberapa temannya mengidentifikasi gaya kepemimpinan secara umum. Nah, ini nanti dikenal sebagai gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Nanti ketiga gaya kepemimpinan ini kita akan bahas berikutnya di slide berikutnya. Tapi untuk secara umum kita melihat ada perubahan dari yang sebelum memandang secara internal bahwa sebenarnya lebih ke perilaku juga bisa untuk menentukan seorang pemimpin dari teori ini. Nah, ini beberapa sifat, beberapa perilaku yang nanti kita lihat yang ditentukan tadi. Ada authoritarian, pemimpin otoriter ya. Ada beberapa perilaku yang biasanya dilakukan sebagai ciri khas seorang pemimpin. Tapi saya nggak akan lebih jauh, nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi misalnya mengendalikan kelompok kerja dengan ketat, memotivasi orang lain dengan melalui ancaman dan sebagainya lewat perintah gitu ya. Kalau demokratik biasanya lebih seimbang, memberikan orang tawaran untuk berdiskusi, memberikan saran dan sebagainya. Kalau laissez-faire itu biasanya lebih permisif ya. Dia nggak banyak mengatur, biarkan followernya itu atau pengikutnya itu yang lebih banyak bertindak seperti itu ya. Dia cuma mengawasi sesaat dan sebagainya. Biasanya tidak mengkritik juga, tidak memberikan penekanan pada kelompoknya, biarkan saja mereka berkreasi gitu. Nanti kita akan bahas lagi di beberapa slide ke depan. Kita lanjutkan dulu teorinya. Nah, ada teori berikutnya.
Jadi kita udah lihat ada yang berdasarkan sifat, ada yang berdasarkan perilaku. Ternyata itu aja nggak cukup tuh. Ada juga orang yang kita lihat fenomenanya menjadi pemimpin karena situasi gitu ya. Misalnya teman-teman terdesak nih, misalnya tersesat, pasti ada orang, wah kita harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba dalam situasi tertentu menjadi seorang pemimpin nih, menunjukkan jalan dan sebagainya. Ternyata pemimpin itu juga bisa lahir dari situasi atau contingent leadership juga bisa. Karena sesuatu yang berubah-ubah yang nggak pasti itu juga bisa menghasilkan satu pemimpin. Sebenarnya berkembang dengan sudah lama teori ini sebenarnya berkembang dari si Follett ya, dari tahun 1896. Cuman idenya ini nggak begitu banyak diterima, barulah gagasannya ini baru diterima tahun 1970-an. Baru ternyata situational dan contingency leader ini benar-benar dapat membuat kita melihat cara pandang baru tentang pemimpin begitu. Dan beberapa pakar-pakar lainnya juga ikut mengembangkannya hingga sebenarnya situasional ini benar-benar penting. Ternyata sangat mempengaruhi nih untuk menentukan kemampuan memimpin seorang gitu. Lahirnya suatu kepemimpinan, situasi itu sangat menentukan begitu. Nah, baru teori berikutnya adalah tentang interactional leadership theory ya. Teori ini menekankan lebih kepada kepribadian pemimpin dan situasi. Jadi kalau kita lihat kan ada sifat, ada perilaku, kemudian ada situasi, itu cara memandang lahirnya kepemimpinan ya. Nah, ini menggabungkan ternyata kepribadian itu juga berpengaruh dengan situasi gitu. Kita bisa menunjukkan suatu perilaku, menunjukkan satu sikap di dalam satu situasi tertentu, dan itu akan mempengaruhi keefektifan kita memimpin begitu. Jadi dia mau bilang bahwa kepemimpinan itu sebagai pertukaran dua arah antara pemimpin dengan pengikut. Nanti di sini ada situasi pengikutnya, karakter pemimpinnya, karakter pengikutnya gitu, konteks situasinya itu mempengaruhi semua untuk kita melihat bagaimana sih kita memimpin di situasi tertentu ini gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada lagi teori tentang transactional dan transformational leadership theories. Mungkin teman-teman lebih sering dengar tentang ini ya. Ini cukup populer hingga sekarang bahkan ya. Jadi ini menyatakan bahwa pemimpin itu dan pengikut dapat saling meningkatkan motivasi dan moralitas. Jadi ada membedakan dua tipe. Ini bikin dua tipe tentang pemimpinnya. Ada yang transactional leadership, itu berfokus pada misalnya sebagai contoh itu reward dan punishment, ada pertukaran di situ ya. Ada transaksi gitu, dari katanya saya udah jelas ya. Dan transformational leader memiliki komitmen, visi, mampu memberdayakan orang lain melalui visinya. Apapun yang dilakukan, dia mencoba untuk mengubah, baik itu metodenya, orang, atau tujuannya gitu ya, menjadi lebih berkembang, lebih bermotivasi seperti itu ya. Jadi dia membuat ini, dan biasanya memang disandingkan kedua teori ini, kedua tipe ini disandingkan terus ya, seperti dua sisi dari mata uang gitu ya, ada transaksional, ada transformasional. Sepertinya tidak bisa bersatu begitu. Nah, kita akan lihat lagi berikutnya. Nah, akhirnya ada orang yang mencetuskan full rank leadership model gitu ya. Nah, tadi kita kan udah lihat semuanya, ada sifat, ada perilaku, kemudian ada situasi. Ternyata bisa berpengaruh juga perilaku dengan situasi gitu kan. Nah, full rank leadership modelnya bilang, wah kita nggak bisa nih kotak-kotak gitu kan. Kotak-kotakan teori-teori ini gitu, cara memandang pemimpin tuh nggak bisa dikotak-kotakin gitu. Ini harusnya continue gitu ya, satu kesatuan. Kadang kita bisa berpindah dari sudut sini ke sudut sini, kita bisa berubah dari transformasional, kita kadang-kadang boleh juga menjadi transaksional gitu dalam kondisi tertentu. Kita bisa juga jadi laissez-faire dalam kondisi tertentu juga. Jadi kita itu sebagai sebuah spektrum gitu, seperti pelangi gitu kan, nggak ada batasannya gitu. Tapi kita bisa ngeliat merah, kuning, hijau gitu ya dalam pandangan kita. Jadi dia mau bilang bahwa sebenarnya tidak ada satu teori yang memang menjelaskan pemilihan secara tepat gitu, yang efektif gitu ya. Tapi kita bisa melihatnya dari segi sudut pandang secara kontinu gitu ya. Kadang kita bisa melihat dari sifatnya, kadang kita bisa melihatnya dari perilakunya, kadang kita bisa melihat dari situasinya. Ya, jadi dia membuat ada 9 faktor ya, yang dibagi menjadi 3 itu dari transformasional, transaksional, dan laissez-faire tadi. Ya, di sini ada beberapa faktornya. Jadi dari kalau leadership transformasional ada 5 faktor, transaksionalnya ada 3 faktor, dan laissez-faire ada 1 faktor begitu. Nanti teman-teman bisa baca lagi di sini. Saya cuma menjelaskan bahwa
sebenarnya ada banyak cara pandang tentang kepemimpinan itu, dan teorinya sudah berkembang dari dulu sampai sekarang, dan bahkan sekarang pun masih terus berkembang gitu ya. Tapi beberapa yang ini yang cukup sering dipakai menjadi fondasi untuk kita melihat kepemimpinan untuk saat ini gitu. Tapi sebenarnya lebih daripada ini, teman-teman bisa akan cari informasi ini di luar sangat banyak. Saya akan membantu teman-teman di sini untuk lebih pada cara pandang, bagaimana memandang pemimpin itu sendiri. Tapi kalau informasi, teman-teman bisa explore lebih jauh lagi di luar. Nah, kemudian kita lihat dari semua pengetahuan kita tentang konsep pemimpin, teori pemimpinan tadi, sebenarnya tujuan kita apa sih? Kita ingin mencapai suatu kepemimpinan yang efektif gitu ya, agar munculnya seorang pemimpin itu bisa benar-benar menjelaskan dan menjalankan perannya gitu, sehingga tujuannya pun tercapai. Jadi efektivitas pemimpin itu kalau menurut Hollander ini ya, memerlukan kemampuan untuk menggunakan proses pemecahan masalah, menjaga efektivitas kelompok, berkomunikasi dengan baik, menunjukkan keadilan, kompetensi, dapat diandalkan gitu, ada kreativitasnya gitu, serta mengembangkan identifikasi kelompok. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang efektif, dia perlu beberapa atribut ini gitu ya. Sebenarnya ada banyak, tapi ini salah satu sudut pandang. Tapi yang pasti kita mau bilang bahwa untuk mencapai karakteristik pemimpin yang efektif, maka diperlukanlah beberapa atribut ini seperti komunikasi. Ya gimana kita kalau nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa menyampaikan visi kita gitu. Kita mau kemana, kita nggak bisa menyampaikan kepada pengikut kita, follower kita gitu ya. Mereka juga nggak akan ngerti kita kemana. Dan kalau kita nggak punya atribut untuk menyelesaikan masalah, ya kita juga nggak bisa menyelesaikan masalah di dalam kelompok kita. Jadi untuk mencapai pemimpin yang efektif ya memang diperlukan atribut-atribut itu. Kepemimpinan yang efektif ini adalah terpadu antara prinsip dan karakteristik pemimpin dengan prinsip dan teknik manajemen. Nah, ini di sini udah masuk kata manajemen. Nanti pertemuan berikutnya teman-teman akan mempelajari tentang manajemen, membedakan antara apa sih pemimpin itu, apa sih manajemen itu. Kalau kita lihat di sini sebenarnya teknik manajemen ini lebih seperti skill ya. Seorang leader itu, pemimpin itu nggak cuma bisa memimpin, nggak cuma bisa menginspirasi, tidak cuma bisa mempengaruhi, dia juga harus punya skill. Salah satunya skill manage ya, manage sumber daya, bagaimana mencapai suatu tujuan begitu. Nanti jadi efektivitas kepemimpinan ini didasarkan pada kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang kompleks atau kacau. Jadi pemimpin yang efektif itu memang dia harus mudah memahami dulu apakah situasinya benar-benar kacau kah, atau situasinya tidak perlu suatu tindakan yang cepat atau bagaimana. Jadi memahami situasi itu adalah salah satu kemampuan yang dibutuhkan untuk pemimpin yang efektif. Jadi teman-teman ingat ya, bahwa karakteristik pemimpin yang efektif itu dia membutuhkan beberapa atribut untuk menjalankan perannya. Nah, apa sih perannya? Nanti kita lihat. Pemimpin itu punya banyak peran ya, tergantung situasinya. Dia bisa menjadi pengambil keputusan, dia menjadi komunikator, bisa menjadi fasilitator atau pemecah masalah, atau agen perubahan, pemikir, pengajar, banyak ya. Jadi seorang pemimpin juga harus menyadari di posisi mana dan apa yang dia harus lakukan dan peran apa yang sedang dia jalani begitu.